Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga pada sehat semua teman-teman ya. Nah guys, balik lagi di channel Wonder Cruiser, channel yang bahas mobil-mobil second lawas yang sudah tidak keluar di dealer mobil baru. Nah, kalian lihat di depan kita sekarang sudah ada Honda Jazz GK5 atau Jazz generasi ketiga ya. Nah, teman-teman tahu kan mobil ini ikonik banget ya. Jadi seperti biasa, kali ini saya bakal bahas 3 hal yang bikin kalian harus beli mobil ini atau 3 kelebihannya dari Honda Jazz GK5 ini. Dan nanti di episode berikutnya, episode setelah ini, kita juga akan bahas apa kekurangan dari Honda Jazz GK5 ini ya, 3 kekurangannya. Dan 3 hal ini harus kalian jadikan pertimbangan sebelum kalian beli mobil ini. Kalau kalian tidak bisa kompensasi dengan kekurangannya, jangan pernah beli mobil ini. Itu di episode berikutnya. Nah, sekarang saya bakal bahas 3 kelebihannya ya, yang bikin kalian harus beli mobil ini kalau kalian punya duit 180 sampai berapa ya? Ini mungkin 200 jutaan kecil ya, 205-210 juta gitu. Oke, yang pertama adalah desainnya teman-teman. Ya, seperti kita lihat sama-sama. Lihat dong desainnya, Honda Jazz itu selalu ikonik ya teman-teman. Saya paling seneng Jazz GK5 ini desain depannya ya. Muka depannya nih timeless banget. Ciri khas desain negara maju ya. Beda kayak City Hatchback itu kayaknya bukan desainnya Honda Jepang gitu loh. Mungkin kayak desainnya Honda ASEAN gitu ya, mungkin ini. Tapi kalau Jazz ini bener-bener kayak desainnya Honda global gitu, Honda Jepang ya teman-teman. Bener-bener desain negara maju ya. Kalau kita lihat simple ya desainnya. Terus kita lihat desain interiornya pun ya teman-teman, menarik. Bukan menarik, tapi simple gitu loh. Tuh, nggak banyak tetek bengeknya gitu loh. Walaupun sebenarnya agak membosankan sih ya. Tapi kalau saya sih jujur suka dengan desain-desain simple seperti ini ya teman-teman. Clean, rapih gitu. Nah, jadi kelebihan pertama atau kelebihan yang utama dari Jazz ini, kenapa kalian harus beli mobil ini adalah desain yang timeless ya. Ini mungkin desain-desain mobil yang begini itu bakalan awet sampai mungkin ya at least 5-10 tahun ke depan. Nggak akan kelihatan udah tua banget gitu. Nah, sekarang yang kedua ya teman-teman, kita akan bahas kelebihan berikutnya yang bikin kalian harus beli mobil ini teman-teman kalau kalian punya budget 180-200 jutaan. Apa tuh yang kedua? Yang kedua adalah posisi nyetirnya guys. Ini adalah mobil hatchback ya teman-teman, atau mobil compact yang posisi nyetirnya menurut saya paling sporty dan ergonomis ya. Jadi kalau kalian lihat di sini dia punya fitur tilt and telescopic ya teman-teman. Kita cobain ya. Nih, dia bisa naik, bisa turun. Nah, bisa maju, bisa mundur juga gitu. Deh, kok nggak mau? Nah, tombolnya kurang ini ternyata. Tuh ya. Jadi dia bisa tilt, bisa teleskopik juga teman-teman. Jadi dia menciptakan posisi berkendara yang sangat ergonomis. Ditambah di sini juga ya dia punya pengaturan tinggi rendahnya jok, walaupun semuanya masih manual teman-teman. Gitu. Ini kalau kita lihat ya teman-teman, ini posisi berkendara saya nih ya. Saya tinggi 180. Ini bisa banget dapat posisi berkendara yang sangat ergonomis ya teman-teman. Dan ini enaknya joknya juga untuk sebuah mobil kecil ya. Ini joknya lumayan lebar teman-teman ya. Tuh, lumayan lebar dan lega ya teman-teman. Nih saya paling seneng mobil yang konsol tengahnya bolong kayak gini. Jadi kaki tuh enak bisa kayak begini gitu ya. Terus kalau kalian lihat teman-teman, ini kepala saya nih teman-teman masih jauh ya. Ini masih cukup jauh. Nah, inilah enaknya mobil dengan desain seperti ini ya, yang cenderung membulat teman-teman. Biasanya kelegaan cabinnya itu lebih fleksibel gitu teman-teman. Kayak ini contohnya kepala saya juga masih lumayan jauh. Jadi dari posisi nyetir gitu ya. Terus fitur teman-teman ya, fiturnya ini lumayan komplit. Kalau kita lihat di sini ada cruise control bahkan ya. Ini kayaknya fitur yang lumayan jarang ada di compact car sekelas Honda Jazz ini teman-teman gitu. Terus kepraktisan ya, nih cup holder dia banyak, nih ada berapa di depannya, udah lumayan banyak gitu. Terus
glove boxnya juga lumayan gede. Terus AC-nya digital teman-teman ya, engine start stop. Tuh, jadi untuk fitur udah oke banget gitu. Airbag ada 2. Ya, nice lah gitu teman-teman ya. Itu kelebihan yang kedua teman-teman ya. Jadi dari fitur, dari posisi berkendara ini benar-benar nyaman untuk dipakai perjalanan jauh. Jadi kalian ketika mengendarai mobil ini pun nggak akan ngerasa bosen teman-teman. Kalian akan benar-benar ngerasa alive dengan mobil ini, ngerasa wah ini adalah mobil yang benar-benar bisa mengakomodir kenyamanan dan kesenangan kalian ketika kalian berkendara di jalan raya. Oke, kelebihan yang ketiga teman-teman ya, kenapa kalian harus beli mobil ini kalau punya duit 180 sampai 210 jutaan ya, 220 jutaan. Itu adalah mesinnya teman-teman. Mesin boleh 1500 cc, tapi powernya teman-teman ya, rasanya itu kayak mobil-mobil yang cc-nya lebih besar. Kenapa? Karena tenaganya gede, bodinya kompak teman-teman. Ini mesinnya L15A kodenya teman-teman ya. Dia menghasilkan tenaga 120 horsepower dan torsi sekitar 145 Nm. Jadi sebenarnya angkanya nggak terlalu impresif, tapi karakter mesinnya itu rev happy ya. Jadi dia benar-benar karakternya itu seneng banget sama yang namanya putaran tinggi. Dan ini sangat-sangat menyenangkan ketika kalian bawa mobil ini di perjalanan luar kota ya. Untuk dalam kota dia udah enak, mumpuni teman-teman ya, sigap gitu. Walaupun dia CVT tapi transmisinya tuh enak, nggak ngegerung gitu ya, nggak terlalu ngegerung gitu. Walaupun tetap sebenarnya lebih enakan Honda Jazz generasi sebelum ini, Jazz GE8 ya, itu lebih kerasa natural. Kalau ini tuh ya lebih less fun aja gitu loh, lebih bukan tidak menyenangkan, tapi masih kalah menyenangkan dibandingin Jazz GE8. Tapi kalau kita ngomongin overall ya, tenaga mesinnya semua segala macam hampir sama teman-teman gitu. Jadi benar-benar mobil ini bisa ngasih kesenangan berkendara untuk kalian. Nah sekarang gimana kalau kita cobain rasanya mobil ini ketika dibawa di jalanan dalam kota dan jalanan kosong ya, jalan tol lah anggap gitu. Ini kebetulan lagi di Sumarekon nih, ini lumayan banyak jalanan kosong. Kita bisa coba. Nah, sekarang kita coba nih ya teman-teman tenaga mesinnya nih. Nih ya teman-teman. Oke, kita coba jalan, nggak usah terlalu ngebut ya. Kita dari dalam kompleks soalnya. Kita coba kick down ya. Nah, buat saya teman-teman mobil ini cukup responsif tenaganya teman-teman. Walaupun sebenarnya ya sayangnya karena dia CVT ya, mengurangi keasikan dari mobil ini teman-teman. Walaupun sebenarnya dia dibekali sama pedal shift ya, tapi ya tetaplah pedal shift di CVT itu kan hanya simulasi pergantian gigi saja gitu teman-teman. Gitu sebenarnya enak nih kayak gini gitu ya, kita harus nyalip kayak gitu, sigap teman-teman transmisinya sebetulnya gitu. Tapi ya itu dia, ketika kita butuh power instan nih ya kayak gini, set. Nah gitu, tetaplah nggak sesigap transmisi konvensional teman-teman gitu ya. Jadi power mesinnya enak, tenaga mesinnya enak, karakter mesinnya juga enak. Dia karakternya itu high rev teman-teman ya, seperti ya biasa mesin-mesin Honda itu suka dengan RPM tinggi teman-teman. Walaupun agak beda karakter sama mesinnya Jazz GE8 ya gitu. Ini dibuat seolah-olah lebih halus gitu, lebih tenang mesinnya gitu, lebih kalem gitu ya. Nah terus yang kedua itu teman-teman adalah ininya ya, handlingnya. Ini mobil handlingnya enak banget, sigap banget teman-teman ya. Walaupun lagi-lagi kalau dibandingin sama Jazz GE8 ya, ini masih kalah fun to drive ya. Jadi kayak setir ini, bobot setirnya tuh sedikit lebih ringan dan terasa tidak feedbacknya itu tidak senatural Honda Jazz GE8 ya. Ini saya perbandingannya sama pendahulunya aja teman-teman, karena memang jujur aja dibalik semua kelebihannya itu ya tetap ada kekurangannya kalau kita bandingin sama Jazz yang
generasi sebelum ini gitu ya. Jadi handlingnya tapi tetap tajam teman-teman ya. Nih kayak gitu, kita begini set tuh. Body rollnya minim banget, sigap lagi ya. Ya buat ukuran apa ya, Jazz baru gitu ya, dibandingin mungkin City Hatchback gitu ya. Saya pernah cobain City Hatchback itu, setirnya masih lebih enak di Jazz GK5 ini teman-teman ya, lebih natural gitu, walaupun ya itu balik lagi tidak senatural Jazz GE8. GE8 itu setirnya sedikit lebih berbobot ya, sedikit lebih berat, dan dia sedikit lebih tajam teman-teman pengendaliannya gitu. Feedbacknya itu sedikit lebih enak ya. Nah walaupun apa ya, rasa limbungnya itu kurang lebih mirip-mirip aja sih gitu ya. Nah terus kalau bantingan ini saya rasa sedikit lebih keras daripada Jazz GE8 ya teman-teman. Nah Jazz GE8 atau Jazz generasi sebelum ini tuh kerasa sedikit lebih empuk bantingannya. Kalau ini kerasa sedikit lebih keras. Nah ini bisa dari faktor ban, bisa juga dari ya memang karakter suspensinya seperti itu teman-teman ya. Gitu ya, faktor ban itu kan ngaruh juga ya. Tiap merek ban juga walaupun ukurannya sama, tapi rasa empuknya bisa beda-beda teman-teman. Gitu. Nah ini sekalian kita bahas tadi yang kedua, posisi nyetirnya teman-teman ya. Ini eye level saya segini teman-teman. Ya, kalian bisa rasakan seperti apa sudut pandang di mobil ini ya. Yang agak mengganggu itu sebenarnya cuma pilar ini ya, pilar A ini teman-teman. Dia karena dia posisinya terlalu menjorok ke depan ya teman-teman, jadi agak mengganggu penglihatan. Walaupun sebenarnya udah ada kaca segitiga ini yang kecil ini, udah lebih ini sih, lebih visibilitas kita udah lebih oke teman-teman gitu ya. Jadi itulah teman-teman kelebihan dari Honda Jazz GK5 ini. Jadi kalau kalian punya duit 180-an ya, sekarang ini harga mobil ini range-nya ya teman-teman ya. Kalau saya lihat-lihat di online shop, di marketplace gitu, OLX dan sejenisnya itu sekitar 180-an sampai 220 ya rata-rata orang jualnya di segituan gitu teman-teman ya. Jadi itulah 3 hal yang bikin kalian harus beli mobil ini kalau kalian cari mobil dengan budget 180 jutaan up lebih dikit. Terus bentuknya hatchback teman-teman ya, mobil compact dan enak buat dipakai sendiri, enak buat dipakai buat disetirin gitu ya. Kepraktisan oke juga. Ini ya Jazz seperti biasa teman-teman, tetap praktis ya. Oke teman-teman, paling gitu aja video kali ini di episode pertama kelebihan dari Jazz GK5 ini. Nanti di episode berikutnya kita akan bahas kekurangan dari Jazz GK5 ini. Jadi kalau kalian tidak bisa kompensasi 3 kekurangannya ini, jangan pernah beli mobil ini guys. Oke, sampai di situ dulu videonya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Yang suka jangan lupa di like, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe teman-teman ya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.